Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ria Widyastuti dengan NIM 20720251011. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang supply chain Somabay Prosper with ERP in the Cloud. Nah, di sini nanti akan ada contoh supply chain dari dua perusahaan besar yaitu Nike dan P&G, Procter & Gamble. Tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung saja. Oke, yang pertama mengenai supply chain. Supply chain itu bisa diartikan dengan rantai pemasok. Di rantai pemasok ini ada beberapa alur, dimulai dari raw material, supplier, factory, distribution, retail, dan customer. Dari barang mentah, kemudian disalurkan ke supplier, dari supplier, kemudian disalurkan ke factory untuk diolah menjadi barang jadi, kemudian dari factory didistribusikan ke retailer, dan terakhir adalah ke customer. Barang dimulai dari bahan mentah, kemudian ke pemasok, ke factory, kemudian didistribusi, dari distribusi ke retailer, kemudian ke pelanggan akhir atau customer. Itu adalah salah satu bentuk yang paling sederhana dari supply chain. Nah, supply chain kita ke Somabay dulu. Somabay Prosper with ERP in the Cloud. Teluk Soma berada di Laut Merah di pantai Mesir. Di Teluk Soma ini memiliki resort seluas 10 juta mil persegi yang memiliki banyak sekali liburan kelas 1 dunia, kemudian hotel, lapangan golf kejuaraan, kemudian fasilitas olahraga air, ada spa, dan rumah liburan mewah. Berkantor di Hurghada Mesir yang memiliki lebih dari 2.000 karyawan. Itu di Teluk Soma. Tetapi di 2015 itu ada pergolakan politik ya, dan kondisi ekonomi melemah pada saat itu. Tingkat hunian dan profit yang ada di resort yang ada di Teluk Soma pun menurun ya. Dari 50% menjadi 25% di 2016. Ini ketika keberadaan Presiden Husni Mubarak ya, yang digulingkan pada tahun 2015, kemudian ada juga kejadian pesawat komersil yang jatuh di Gunung Sinai, itu mempengaruhi profitabilitas dari resort yang ada di Teluk Soma tersebut. Nah, fluktuasi nilai tukar mata uang juga mempengaruhi, apalagi dengan adanya pergolakan politik yang ada. Tapi, manajemen perusahaan tidak serta-merta harus terpuruk selamanya. Ternyata malah mengambil tindakan cerdas dan cermat dengan menggunakan sistem GD Edward Enterprise ya dari Oracle yang data-datanya disimpan di Oracle Cloud. Sebelum ini, sebelum ada ERP, perusahaan-perusahaan yang ada di Teluk Soma ini menggunakan spreadsheet Excel untuk mengolah datanya. Sehingga kurang akurat ketika mau menghitung laba dan ruginya, seperti itu. Nah, dengan ERP atau Enterprise Resource Planning,
sistem yang ada di perusahaan lebih terkendali. Sistem yang ada di perusahaan lebih terkendali. Kenapa? Karena di ERP, di sistem ini, mencakup beberapa hal yang mengakibatkan perusahaan dapat memanajemen perusahaan ya, baik dari segi finansial, dari segi distribusi, dari segi pelanggan, dari segi pengadaan barang dan lain-lain itu lebih tertata. Enterprise resource planning ini mengelola sumber daya yang ada di perusahaan. Merencanakan sumber daya yang ada di perusahaan. Apa saja? Ya, antara lain ada finance, kemudian ada CRM, kemudian ada distribution, kemudian ada human resource, ya, ada times project, dan beberapa hal yang memang mendukung bagaimana usaha itu berkembang. Kemudian ada manufaktur. Di manufaktur ini fungsinya engineering, kemudian quality control itu ada di manufaktur. Finansial tentu saja membuat buku besar, kemudian cash management, kemudian accounting, kaitannya pasti seperti itu. Kemudian bahkan ada customer web portal, berarti portal web untuk pelanggan. Ada CRM, Customer Relationship Management. Ya, nanti kita akan bahas CRM di slide selanjutnya. Nah, ERP ini sistem yang digandeng untuk memperluas benefit Teluk Soma. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi. Nah, di sini kita akan bahas tentang Nike Supply Chain, yaitu perusahaan sepatu dan alat olahraga Nike yang sudah mendunia, yang tidak terlepas dari rantai pemasok. Di sini ada bagan yang menunjukkan aliran informasi material di antara pemasok Nike, distributor, pengecer, dan pelanggan. Oke. Nah, pada tingkat pertama itu ada pemasok utama, adalah pemasok utamanya Nike, kontrak supplier ini. Kemudian di tingkat kedua ini pemasok sol, lubang tali, kemudian tali sepatu itu sendiri, ya ada di tingkat kedua. Nah, yang di tingkat ketiga itu pemasok ke pemasok. Ini yang kecil-kecil ini, yang kotak-kotak ini adalah pemasok. Iya. Kemudian di bagian hulu, di upstream, ini adalah rantai pasokan yang mencakup perusahaan pemasok. Dari tingkat 1, 2, dan 3. Ini rantai pasokannya. Kemudian, nah di bagian hilir, di downstream ini adalah terdiri dari organisasi dan proses untuk mendistribusikan produk dari produsen ke konsumen akhir. Ya, itu untuk upstream dan downstreamnya. Oke, ini untuk Nike Supply Chain. Sebenarnya ini adalah bagan yang sederhana dari Nike. Ini pemasoknya sebenarnya tidak hanya ini, memang ribuan untuk Nike itu ribuan pemasok. Ya, kemudian, nah di sini setelah Nike kita akan bahas tentang Procter & Gamble dari P&G Supply Chain. P&G ini memproduksi banyak hal ya. Salah satunya adalah Pampers dan shampoo. Shampoo yang sering banget kita temui di masyarakat. Seperti itu. Nah, di sini bagannya sebenarnya tidak beda jauh dengan yang Nike. Ya, cuman di sini ternyata ada
eh, ada beberapa hal yang terjadi di PNG supply chain ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah efek uh, efek bullwhip di supply chain milik PNG. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ketika alur ini, di antara alur ini uh, ada yang menyimpang, ya, maka atau ada yang tidak akurat. Kalau ini masalah produk, berarti mungkin jumlah produk, jumlah permintaan produk yang tidak sesuai dan tidak akurat. Ya. Kemudian menyebabkan fluktuasi kecil dan permintaan produk menjadi lebih kuat. Fluktuasi kecil dalam penjualan eceran dapat membuat persediaan berlebih untuk distributor, produsen, dan pemasok. Sebagai contoh, produk diapers yang diproduksi oleh PNG ini ketika ada promo harga dari produsen, itu distributor biasanya akan menimbun banyak sekali diapers, persediaan diapers. Kenapa? Karena harga sedang promo. Padahal si customer ini daya belinya tidak meningkat, biasa-biasa saja. Nah, ada satu hal yang tidak apa ya, yang dianggap tidak baik ketika distributor ini menyimpan barang, ya, menyimpan barang berlebih, sedangkan permintaan pelanggan dikategorikan stabil, maka terjadi apa, peningkatan produksi barang. Terjadi sampai di ranah ini. Berakibat produsen pun akan memproduksi barang berdasarkan permintaan distributor yang sebenarnya adalah tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh customer. Seperti itu. Jadi akhirnya distributor meminta barang berlebih ke produsen, produsen berarti meminta barang ke pemasok. Dan akhirnya semua berlebihan. Ya, akhirnya banyak menimbun produk, ya. Persediaannya berlebih seperti itu. Baik dari distributor, produsen dan pemasok. Distributor, produsen dan pemasok. Itu akan menjadi berlebihan. Sama saja berarti menyediakan barang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak diminta. Seperti itu. Itu untuk efek bullwhip dari perusahaan PNG tentang rantai pemasoknya. Seperti itu. Nah, tetapi dari sana PNG berbenah diri. PNG berbenah diri dan sudah membeli dan menggunakan software dari GDA Software, ya, untuk memanajemen kembali supply chain yang ada di perusahaannya. Ya, dan GDA Software ini sudah terkenal dan sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk menata kembali supply chain sehingga profit perusahaan dan permintaan pelanggan terpenuhi dengan baik. Seperti itu. Kemudian, nah di sini sejauh progres yang ada di supply chain,
Ditambah lagi dengan adanya internet. Itu sangat berbeda. Supply chain yang disupport dengan internet berarti menyebabkan koordinasi antara rantai pasokan lebih mudah dibandingkan sebelum ada internet. Bisa lebih mudah dalam pengkomunikasian, kemudian bisa lebih mudah dalam membaca pasokan, bisa lebih mudah dalam pendistribusian seperti itu, dan lebih efektif lagi dengan penggunaan teknologi internet. Inilah sumbangsih ya internet terhadap rantai pemasok atau supply chains yang ada di perusahaan-perusahaan yang bergerak di berbagai produk. Nah, di sini ada push versus pull based supply dan push and pull ya, based supply chains model. Ini push berarti mendorong, kemudian satu lagi itu menarik ya. Artinya apa? Artinya di sini untuk yang push based model itu menjual barang ke customer. Menjual barang ke customer sesuai dengan apa yang dibutuhkan customer. Gitu. Nah, untuk yang pull based model ini sebaliknya. Jadi produsen itu membuat barang sesuai dengan permintaan customer. Sesuai dengan permintaan customer. Perbedaannya itu. Bisa dibilang push based model itu bisa dibilang dengan build to stock. Ya. Diberikan berdasarkan atau diproduksi berdasarkan tebakan terbaik permintaan produk, perkiraan terbaik permintaan produk yang akan didorong ke pelanggan, seperti itu. Nah, sedangkan pull based model itu adalah berdasarkan permintaan pelanggan atau dengan nama lain kalau tadi yang push based itu nama lainnya adalah build to stock ya. Nah, kalau ini order to stock gitu. Atau ya berdasarkan permintaan pelanggan begitu. Ya, untuk yang pull base dari customer ke retailer, distributor, manufacturer dan supplier. Itu untuk yang pull base model. Nah, lanjut. Kita akan bahas selanjutnya. Nah, di sini jadi quote yang diambil dari model supply chain yang ini adalah membuat apa yang kita jual, bukan menjual apa yang kita buat. Seperti itu. Next. Nah, masuk ke Customer Relationship Management. Customer Relationship Management ini adalah bagian dari ERP, Enterprise Resource Planning. Bagian dari ERP. Customer Relationship Management ini mengcover ya, memanage, mengatur bagaimana pelanggan itu merasa nyaman dan tercover keinginannya.
Mengapa demikian? Karena memang pelanggan adalah aset utama dari produsen ya, aset utama dari produsen. Aset utama dari produsen. Dengan pelayanan baik dan data yang disimpan berdasarkan keinginan pelanggan, berdasarkan kebutuhan pelanggan, itu adalah patokan di mana produsen memproduksi barang. Sistem manajemen hubungan pelanggan ini atau CRM ini adalah titik sentuh atau dikenal dengan apa ya? Titik kontak langsung interaksi dengan pelanggan. Bisa melalui email, ya, kemudian bisa melalui telepon, bisa melalui surat konvensional, bisa melalui sosial media bahkan, atau melalui situs web gitu ya. Bagaimana di maintenance sedemikian hingga pelanggan merasa nyaman dan comfort untuk menggunakan produk yang ada. Seperti itu. Di sistem CRM harus menyediakan data dan alat analisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di atau yang akan digulirkan ke customer. Ya, seperti berapa nilai produk yang dia gunakan, kemudian seperti apa kebutuhan yang ada di pelanggan, kemudian seberapa besar benefit yang dicapai oleh pelanggan. Nah, dari situ, dari data tersebut, perusahaan mendapatkan banyak jawaban sehingga bisa memperkirakan apa yang akan dilakukan pelanggan seterusnya. Apakah dia akan tetap berlangganan atau tidak. Demikian. Untuk yang CRM. Nah, akhirnya akan ada pertanyaan, lebih penting mana? Yang paling banyak menjual produk dan layanan atau yang paling banyak memiliki pelanggan? Ketika sudah mempunyai customer relationship management, sebuah perusahaan itu akan lebih nyaman jika sudah ada pelanggan. Artinya, biasanya pelanggan yang sudah comfort tidak akan berpaling dari produk yang sudah ada jika di maintenance dengan baik. Kemudian di CRM itu terdapat modul ya, yaitu PRM dan ARM, Partner Relationship Management dan Employee Relationship Management. PRM ini adalah software ya, software yang digunakan untuk banyak data dan sistem untuk memanajemen hubungan pelanggan ya, untuk meningkatkan kolaborasi antara perusahaan dan penjualnya, dan distributornya dan retailernya. Ini adalah fungsi dari partner relationship management software. Kemudian IRM. Nah, ini employee relationship management. Biasanya IRM ini adalah memanage karyawan, kemudian melatih karyawannya, mengupgrade sumber daya karyawan sehingga perusahaan dapat terbantu dan dapat berkolaborasi dengan baik.
Nah, komponen-komponen tadi yang sudah dijelaskan, itu intinya adalah ketika semua sudah bekerja dengan baik, dibantu dengan sistem, ya, maka dapat dilihat secara jelas perkembangan perusahaan atau produsen tersebut. Dan jangan lupa, pelanggan atau customer adalah aset utama dalam perusahaan. Semakin baik melayani pelanggan, maka perusahaan juga sangat diuntungkan yang didapat. Terjadi imbal balik yang sangat menguntungkan. Seperti itu saja paparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.